Pernah kepikiran gak sih, investor-investor jago kayak Warren Buffett itu gimana cara milih tempat buat naruh duit mereka? Mereka tuh nggak asal tembak loh, ada metodenya. Namanya analisis fundamental, yang dipakai buat ngukur nilai asli sebuah aset. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng kerangka berpikir ini. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah-tengah lautan informasi, semua berita yang simpang siur, dan ribuan pilihan saham, gimana caranya kita bisa bikin keputusan yang benar-benar cerdas? Bukan cuma ikut-ikutan tren. Jawabannya, ya ada di pemahaman soal fundamental. Ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari apa sih fundamental itu? Terus kita lanjut ke kerangka kerja yang namanya corong investasi top down. Kita bakal selami tiap lapisannya dari ekonomi makro sampai ke perusahaan spesifik. Dan kita tutup dengan aturan emas yang paling penting dari semuanya, valuasi. Oke, kita mulai dari awal ya. Sebelum kita bisa analisis macam-macam, kita kan harus tahu dulu, apa sih yang sebenarnya kita cari? Apa itu yang namanya fundamental di dunia investasi? Intinya tuh simple banget sebenarnya. Analisis fundamental itu, ini bukan soal saham mana yang lagi viral di sosmed, atau grafik harga yang naik turun cepat. Bukan. Ini murni soal kesehatan bisnisnya dan ya, kemampuannya buat ngehasilin duit di masa depan. Udah, itu aja. Nah, yang seru, fundamental ini beda-beda loh buat tiap jenis aset. Kalau kita ngomongin saham, yang kita lihat ya laba sama dividennya. Kalau obligasi, beda lagi. Fundamentalnya itu kemampuan dia bayar utang. Kalau properti, jelas duit sewa. Jadi, tiap aset itu punya mesinnya sendiri buat ngasilin duit, dan itu yang harus kita bedah. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa yang mau kita cari. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya nyari secara sistematis di antara ribuan pilihan? Nah, disinilah pendekatan top-down ini berguna banget. Anggap aja ini kayak corong raksasa yang nyaring semua informasi nggak penting. Prosesnya itu dimulai dari yang paling gede dulu, ekonomi global. Terus kita kerucutin ke ekonomi makro satu negara. Dari situ kita zoom in lagi nih ke industri yang spesifik. Dan baru dia di langkah terakhir kita lihat perusahaannya satu persatu. Logis banget kan? Rapi dan terstruktur. Sekarang, coba kita fokus ke lapisan kedua corong tadi, yaitu ekonomi makro. Kenapa? Soalnya kata banyak investor kawakan, ini bagian yang paling penting, tapi justru paling sering salah dimengerti. Nah, ini dia poinnya yang ngena banget. Kamu bisa aja loh nemu perusahaan paling keren sedunia, produknya paling canggih. Tapi, kalau perusahaan itu jalan di tengah ekonomi yang lagi morat-marit, ya kemungkinan besar investasi kamu bakal hancur juga. Jadi, gambaran besarnya dulu yang harus benar. Jadi, tanda-tanda vital ekonomi yang kita pantau itu apa aja? Ya, kita ngomongin hal-hal kayak seberapa cepat sih ekonomi ini tumbuh, nah itu PDB. Terus, seberapa cepat harga barang-barang naik, itu inflasi. Dan yang nggak kalah penting, suku bunga yang ditentuin sama bank sentral. Semua ini tuh kayak hasil cekap kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kalau kita udah punya semacam ramalan cuaca makroekonomi, baru deh kita bisa mulai nyari tempat yang paling pas buat berteduh atau berlayar. Sekarang waktunya kita masuk lebih dalam lagi ke corohnya buat milih industri dan perusahaan. Jadi, secara umum ada dua tipe industri. Yang pertama, industri defensif. Ini yang jualan kebutuhan pokok. Makanan, odol, listrik. Mau ekonomi lagi susah pun, orang kan tetap butuh ini. Jadi kinerjanya cenderung stabil. Nah, lawannya itu industri cyclical. Ini yang jualan barang-barang mewah, mobil sport, liburan mahal, makan di restoran bintang 5. Mereka bakal booming banget pas ekonomi lagi bagus. Tapi begitu resesi, wah, mereka yang pertama kena pukul. Jadi, milih yang pas buat cuaca ekonomi saat ini, itu kuncinya. Dan akhirnya kita sampai di dasar corong, level perusahaan. Di titik ini, setelah semua analisis tadi, pertanyaannya tinggal dua. Satu, perusahaan ini untung nggak? Dan yang kedua, ini yang sering banget kelemat, harganya berapa? Nah, ini dia babak finalnya. Bagian yang paling nentuin segalanya. Valuasi. Gampangnya gini, valuasi itu soal nyari tahu berapa sih harga wajar dari sebuah aset. Bukan harga yang lagi nempel di pasar sekarang ya. Dengerin baik-baik ya, perusahaan yang luar biasa hebat bisa jadi investasi yang ancur-ancuran. Kok bisa? Jawabannya cuma satu, harga yang kamu bayar. Analogi ini keren banget. Coba deh bayangin. Jam tangan saya ini mungkin fungsinya sempurna, akurat banget. Tapi, apa kamu mau bayar $1 juta buat jam ini? Ya nggak mungkin kan? Nah, logika yang sama persis berlaku buat saham.
Kualitas perusahaannya itu satu hal, tapi harga yang kamu bayar buat dapetin kualitas itu cerita yang beda lagi. Nah, disinilah letak jebakannya. Waktu sebuah perusahaan itu lagi ngetop banget, semua orang bilang, wah ini bagus, ini masa depan. Kemungkinan besar, semua kabar baik itu udah masuk ke dalam harganya. Harganya jadi kemahalan, atau istilah kerennya, overvalued. Dan jangan pernah salah kaprah. Sesuatu yang overvalued atau kemahalan itu bukan investasi yang aman. Justru sebaliknya, itu super berisiko. Kenapa? Ya karena kalau kamu beli di pucuk, satu-satunya arah harga selanjutnya ya turun, balikin nilai wajarnya. Oke, jadi kita simpulin ya. Pertama, selalu mulai dari gambaran besarnya. Ekonomi makro itu kuncinya. Kedua, pahami industrinya. Ini defensif atau cyclical. Ketiga, ingat terus, perusahaan hebat bukan berarti investasi hebat kalau harganya kemahalan. Dan yang paling penting buat dibawa pulang, harga itu yang kamu bayar, tapi nilai itu yang kamu dapat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Setiap kali mau investasi, juga tanya ke diri sendiri. Yang lagi saya analisis ini cuma perusahaannya aja? Atau saya juga lagi menganalisis dunia tempat perusahaan ini hidup dan bernapas? Jawaban dari pertanyaan itu, itulah inti dari analisis fundamental yang cerdas.